Pak Prabowo ini unik. Kemarin dia bikin Hambalang retreat, nah sekarang nanti habis sudah dilantik akan dibawa semuanya ke Magelang di Akmil. Retreat lagi di sana. Ada pembekalan lagi. Jadi memang serius Bapak Prabowo ini untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas menteri-menteri. Kalau lihat dari jumlah menterinya kan padat karya ini. Padat karya. Padat karya. Ya, ya. Jadi menyerap sebanyak mungkin karyawan. Gimana koordinasinya seperti apa itu kalau ketika mereka tadi misalnya yang satu di Senayan, yang satu di Jalan Merdeka, misalnya. Itu kan agak susah ya? Kan WA grup dong. Nggak Pakai perlu WA koordinasi grup lah. dong. Dan itu kan sudah beda. Misalnya kalau Bapak orang lama banget, koordinasi masih harus ketemu. Nih Prabowo pokoknya seminggu pertama bikin rame terus. Sudah pelantikan presiden, pengumuman, tunggu-tunggu. Sekarang pelantikan. Pelantikan 2 kali. pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, itu. Paginya So, 13 orang. Kerja shift itu Pak Paginya Prabowo. menteri sama kepala badan, sorenya wakil menteri. Penyebabnya mungkin karena soal catering. Ini Jangan sembarangan loh, ini mah bukan kawinan biasa. Ini orang-orang penting, orang yang akan memangku negara ini untuk membawa negara ke Hamengku Indonesia Nagoro. emas. nggak bisa sembarangan. Tidak bisa makanannya. sembarangan, makanannya harus Nggak boleh. benar-benar diteliti. Gedungnya juga gitu. Makanya dia nggak bisa brek. Itu kan Jadi kalau mereka misalnya pasti ini tiba-tiba 100 orang, udah Pak ambil aja di pinggir jalan. nggak bisa kan? Nggak bisa. Gedungnya juga gitu, bukan kayak gedung wisuda ini. Gedung wisuda berapa ratus wisudawan. Ini kan harus salaman satu-satu. Ya, protokoler, Gitu. ada protokolernya, ada Ya. berat. Dan itu nggak bisa sembarangan, memang harus artinya masuk akal. Masuk akal. Pokoknya rame terus. Habis dilantik di istana, nanti kembali ke kementerian sertijab. Nah, ini akan rumit lagi. Pak Prabowo ini unik. Kemarin dia bikin Hambalang retreat, nah sekarang nanti habis sudah dilantik akan dibawa semuanya ke Magelang di Akmil. Retreat lagi di sana. Ada pembekalan lagi. Jadi memang serius Bapak Prabowo ini untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas menteri-menterinya. Kenapa Magelang ya? Kenapa di Akmil? Mungkin ada cinta yang tak usai di sana oleh kan Pak. Saya alumni Magelang. Alumni kan? Akabri. Akabri dulu ya? Akabri. Masih Akabri. Tahun Pak ini angkatan berapa ya? 73. Pak Prabowo itu Akabri. lulus 74. Lulus Pak Prabowo ya? Ya. Pak SBY yang Kayak ospek 73. lah itu nanti. Iya. Kayak ospek Di sana apalagi di mungkin di sana karena di wilayah militer diajarin baris berbaris. yang jelas bangunnya harus lebih pagi nanti. Makanya dia bilang di Amerika itu kan Pak Prabowo bilang, kenapa menterinya banyak? Negara kita besar. Amerika itu juga besar. Tapi menterinya cuma 13 apa 15 gitu. Iya. Karena mereka butuh kecepatan berpikir. Efisiensi. Efisien. Kalau ini butuh kecepatan berlari dan kecepatan baris berbaris. Jadi dibawa dulu bootcamp. Itu kalau lihat dari jumlah menterinya kan padat karya ini. Padat karya. Padat karya. Iya. Jadi menyerap sebanyak mungkin karyawan. Iya. Nanti sertijabnya lucu. Ah. Kalau misalnya satu kementerian, pertamanya satu kementerian ya, satu menteri. Terus dipecah jadi 3, Kemendikbud misalnya. Ya. Sertijabnya yang menyerahkan 1 orang, yang diserai untuk 3 orang. Nah ini kan unik ini. Iya, gimana itu ya? Ini Ada prosesnya ya, PUPR juga gitu, yang menyerahkan 1 orang, yang menerima itu 2 orang. Dari Menteri PUPR Pak Basuki kepada 2 menteri. Ya, Menteri yang Menteri berbeda. PU dan Menteri PR. PU, Iya, perumahan dan perumahan. PU. Mendikbud, dari Mendikbud ke Menteri Pendidikan Dasar, Mendiktiristek, dan Menteri Kebudayaan. 3 kali. 3 kali. Ya. Kalau ada uang amplopnya serah terima, gede dia dapat. Kalau pakai Alhamdulillah. Tapi itu gedung lama diperbutkan nggak ya? Disengketakan nggak? Kalau biasanya ya. itu akan dipindah, dicarikan. Tapi dengar-dengar kalau mau diefisiensikan ya di gedung itu yang sama, karena itu kan tingkat koordinasi yang susah. Beda Iya, blok, iya. beda lantai. Bisa dibikin beda lantai. Jadi misalnya selama ini kan Dirjen Kebudayaan gitu ya. Ya. Itu langsung jadi menteri di situ aja gitu. Di situ. Jadi dalam satu gedung
gimana? Koordinasinya seperti apa itu kalau ketika mereka tadi misalnya yang satu di Senayan, yang satu di Jalan Merdeka misalnya. Itu kan agak susah ya? WA grup dong, pakai WA grup dong. Dan itu kan sudah beda. Misalnya kalau Bapak orang lama banget, koordinasi masih harus ketemu. jadi kan di kantor itu kan sering terjadi gebet-menggebet. Apa itu? Nggak tahu. Ini kalau dia ini nggak jauh-jauh. Jadi kalau sudah dia nggak jauh-jauh dari plus-plus. Nanti dulu. Nggak jauh-jauh dari plus-plus Bapak ini. Dunia gebet-menggebet ini kan dunia yang kayaknya biasa. Di kantor hal yang agak lumrah, biasa. Agak biasa. Jadi artinya ketika mereka kalau dipisahin, gimana tuh? Pasti ada pertentangan. Kan? Ada pertentangan, aduh ini jadi akan makan siang jadi susah. Iya, iya. Jadi mungkin saya sekarang kantornya di dekat Blok M, ke kantor naik MRT. Makan siang di sini. Tiba-tiba nanti deg-degan pindah kemana? Ada biaya transportasi tambahan. Pindahnya ke Cawang. Ke Cawang. Kalau dulu komunikasinya pakai kedip mata, Nah, sekarang harus komunikasi melalui telepon. Iya, iya, iya. Di jalan bisa macet. Tapi ini kebayang ya, misalnya ini kementerian ada yang gede dibagi 3. Ada nggak tahu deh apa nanti benar apa enggak, itu kementerian PPA, perempuan dan anak itu ya. Dan anak. Kalau dipecah ada khusus anak atau khusus perempuan gitu ya? Ya mestinya begitu kan? Mestinya begitu. Jadi 2 itu kebelah. Jadi harusnya ada lagi anak kandung dan anak tiri. Iya, makin itu dirjennya Pak, itu dirjennya. Berarti ada ibu. Tapi kalau ini ya, kalau lihat nama-namanya ya, menteri-menteri itu, saya tertarik sih lihat Caimin. Dia menteri investasi. Sekarang Yang sebelumnya ini kan investasi Kalian. ya Pak Luhut ya. LBP apa menteri Menko investasi. Pak LBP dengan segala kegagahan, kecepatan bergerak, tiba-tiba sekarang Caimin. Ya bukan meragukan sih. Maksudnya gagah gitu ya? Bukan meragukan. Ya militer, gagahnya militer dengan gagahnya santri kan beda ya. Tapi kan ketua umum kan masih gagah juga. Makanya saya bukan meragukan. Cuman paling nggak akan ada berbeda. Selama ini akan kita lihat menteri menyelesaikan persoalan dengan cepat, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Sekarang udah Caimin. Menteri segala urusan. Siapa? Menteri segala urusan. Pak Luhutnya kan Pak Luhut. Sebelumnya kan disebut dengan Menteri segala urusan. Nah, ini. Mungkin Caimin nanti staf susnya Anies kali. Loh, tapi kan dia punya politik selepet gitu. Iya, bisa cepat juga sih. Selepet. Iya, selepet. Iya. Selepetin kan. Jadi bisa lebih cepat. Tapi masa investor yang diselepet kan lari semua. Maksudnya timnya yang diselepet. Timnya diselepet. Itu belum lagi nanti kalau misalnya rapat. Ya, rapat kabinet, seluruhnya rapat kabinet. Itu jelas ruangan rapat kabinet yang sekarang ini itu sudah nggak cukup itu. Baik ruangannya, mejanya, kursinya, minumnya. Iya, minumnya. Gelasnya. Iya. Gelasnya. Ini paling banyak 113 ya. Itu di dalam, belum di luar. Di luar itu masing-masing menteri pakai forrider. Macet. Pokoknya ini ada apa nih macet nih Medan Merdeka? Ada rapat paripurna. Astaga, kok segini ramenya? Oh iya, 113 menteri kita. Wajar lah. Nah, itu kalau rapat semua dan satu orang ngomong 10 menit bakal lama. Itu bisa sehari semalam itu. Iya kan? Tapi shift-shiftan. Enggak apa-apa. Kayak pelantikan, Pak. Ngurus negara sampai pagi sampai malam itu hal yang biasa. Kita harus percaya dengan itu. Iya sih, tapi memang kalau dilihat-lihat ya agak susah juga dan merepotkan di jalan. Atau bisa jadi gini, kalau rapat kabinet yang ini pemimpinnya nanti presiden, yang ini pemimpinnya nggak boleh. Nggak boleh. Namanya paripurna. Iya, paripurna itu harus serentak semuanya. Lengkap dan itu tadi kan. Kabinet paripurna itu harus. Dan itu kan berlaporan satu persatu kan? Atau konsekuensinya itu nanti lama. Iya. Tapi kan Wamen nggak mesti ngomong ya. Wamen nggak mesti ngomong. Nggak mesti. Menteri aja. Satu orang aja. Makanya ini rata-rata orang-orang muda ini sebetulnya menterinya ini ya. Nggak ada yang senior gitu ya, senior yang tua itu rata-rata orang muda. Yang kalau Wamen itu yang agak tua, yang dari P3, ketum P3 Pak Mardiono. Itu yang agak berumur ya. Kalau sekarang, kita mulai singgung nih menteri-menteri yang mungkin kita setengahnya
agak ragu-ragu gitu ya. Ya bukan ragu lah, bukan ragu. Jangan ragu dong. Apa kapasitas kita untuk meragukan dia? Ya sebagai publik kan kita Sebagai punya publik, hak. Boleh Ya. dong. Kita kan ragu, kok ini sih? Kok dia ini? Iya. Misalnya kok giring sih? Nah, misalnya. Giring lagi. Giring lagi. Ya. Nah, itu misalnya kalau kita nyinggung soal Hanif Faisal Nurofik. Ini tiba-tiba nongol kok rasanya tiba-tiba. Sebetulnya nggak tiba-tiba. Pak Hanif itu sekarang Dirjen Planologi. Makanya kemarin di awal dia diplot menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Karena kan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dipecah. Jadi dia Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Kehutanannya Raja Juli Antoni yang sekarang Wamen ATR. Ditukar. Tiba-tiba setelah dipanggil ke Hambalang, tiba-tiba ada pengumuman baru ditukar. Yang jadi Menteri Kehutanannya Pak Hanif ini, Hanif Faisal Nurofik ini. Ini Pak Hanif ini orang Kalimantan. Nah, karena Kalimantan dia sudah mengenal hutan. Oh, Gitu. ya kan hutan terbesar di Kalimantan. Tapi belum mengenal orang hutan di sana. Oke. Nah, Jadi terus ada yang kemarin nyebut-nyebut karena dia orang Kalimantan, kebetulan di Kalimantan itu ada Raja Hutan, Haji Isam. oh itu Raja Hutan. Ya, bukan Raja Hutan yang gini, Raja pengelola hutan. Oh. Ada kesan bahwa ada campur tangan, tapi nggak tahu lah ya. Pak Prabowo sebagai seorang militer masa diintervensi enggak? Tapi ada yang lega ini periode ini. Akhirnya jadi menteri. Marwarar Sirait. Ini menteri apa? Gol juga ini. Menteri apa dia? Menteri apa? Kita mesti lihat daftar ini ya. Saking banyaknya menteri. Menteri apa, Ren? Perumahan Rakyat. Marwarar Sirait. Perumahan Rakyat. Perumahan Ya, Rakyat. perumahan rakyat. Ya dia 2019 ya. Sempat pakai baju putih, Untuk dilantik di istana dan kemudian batal. dan sempat disamperin Jokowi pada saat itu Iya, malam-malam dalam kegelapan. Dan sekarang dia dapat. Akhirnya dapat. Alhamdulillah. Dan untuk dapat supaya dapat dia harus mesti keluar dari PDIP gitu ya. Oh, menjelang kemarin Pilpres dia keluar. Dia keluar. Iya. Ternyata nasibnya harus begitu. Iya. Kalau di PDIP terus mungkin dia tidak akan pernah. Kenapa, Pak? Kan ditentukan oleh si ibu gitu kan. Tapi semua partai kan ketua umumnya yang menentukan, yang mengirim nama. Iya, makanya makanya tergantung pada itu. ibu. Ibu kan Si ketua. ibu. Kalau dia belum nggak jadi, oke, siapa lagi? Kalau itu setelah Marwar. Ya, banyak orang-orang partai yang memang selama ini kita lihat mereka cukup membantu Bapak Prabowo untuk memenangkan kursi presiden. Artinya ini lebih kayak politik balas budi ya. Mungkin, tapi itu bukan hal yang tabu. Politik representatif itu hal yang biasa. Jangan sampai kemudian kita tidak merepresentasi partai-partai, nanti di DPR, kemudian seluruh program dihambat oleh DPR juga nggak baik. Dan Tapi jalan pembangunan. kalau saya meragukan gini, ini kan banyak kantor-kantor kementerian yang pecah ini. Satu jadi 3, satu jadi 2 ini. Jangan-jangan nanti orang-orang yang baru ini itu cuman habis waktunya pindahan kantor. Pindahan kantor. Evaluasi 100 hari, Iya. dia nggak lulus evaluasi. Evaluasi 100 hari. Apa evaluasi 100 hari? Kami sudah berhasil pindah dengan biaya pindah yang rendah. KPI-nya itu. Oke. Bisa dong? Iya. Concern budget istilahnya Reni. Concern budget. Apalagi Pak, stempel yang disediakan Pak, saya bisa cari yang murah. Seragam cari yang murah. Ini seragam baru nih gitu. ini kalau ini seragam mahal. Ya, tahu Seragam sendiri mahal. kan. Tahu sendiri pol-polan. Iwan memang berkelas. Seragam mahal. Ya, artinya sebenarnya habisnya bukan untuk bekerja, tapi untuk pindah-pindahan. Pindahan kantor. Belum lagi menata ruang itu. Itu kan pernah dibilang sama Jokowi kan? Apa itu? Emang pindahan itu gampang. Kan pindahan. Tapi dia pindahin ke IKN. Nah, itu kan dia bilang kan? Pak Jokowi ngomongin orang pindah sendiri ke IKN. Dia sudah pindah ke Solo.